Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau datang ke dunia ini dengan tujuan agar manusia memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Tak seorang pun mampu dengan perbuatan baiknya sendiri untuk memperoleh hidup kekal. Tetapi oleh karena kasih karunia melalui Yesus Kristus, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang bekerja, berkarya di hati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sapa terlebih dahulu. Shalom. Iya, selamat hari Natal bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, kesempatan pada hari ini di tanggal 25 Desember 2021 kita datang beribadah memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, seluruh orang-orang percaya ya, dari kota Medan, dari setiap bangsa dan negara, bahkan sampai seluruh dunia mengadakan perayaan Natal. Hal yang istimewa bagi kita ya, bagi orang percaya kepada Tuhan. Tetapi masih ada juga ya, ini pemahaman saja, masih ada juga yang mengatakan tidak perlu mengadakan perayaan Natal mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Saya anggap itu tidak alkitabiah lah ya. Karena memang Natal yang kita adakan di sini, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ini mengingatkan kita. Memang perayaan Natal di luar lagi ada Bapak Ibu Saudara adalah sekedar heboh saja, sekedar acara saja, seremonial saja, tetapi tidak dapat maknanya gitu. Sehingga terkesan Natal itu perayaan tanpa ada makna. Sementara kalau saudara perhatikan kitab Kolose 2 ayat 16, umat Kristen sesungguhnya tidak ada perayaan. Tidak ada perayaan. Tapi umat Kristen diajarkan adalah memperingati. Beda ya. Perayaan belum tentu memperingati, tapi memperingati kita adakan perayaan. Amin. Ya, karena banyak orang mengadakan perayaan sesungguhnya tidak memperingati. Karena apa? Sekedar seremonial saja, senang-senang saja. Ya, ada yang memberikan informasi mengatakan setelah mengadakan perayaan Natal, mereka bersenang-senang, minuman-minuman keras, ya, bahkan membuat acara-acara yang pesta pora, yang duniawi sekali, yang tidak ada kaitannya dengan namanya makna Natal. Itu perayaan tanpa memperingati. Tapi kita sebagai orang Kristen, sekali lagi saya ingatkan, berdasarkan Kolose 2 ayat 16, kalau saudara baca ini, umat Kristen tidak diajarkan untuk mengadakan perayaan-perayaan yang heboh, yang meriah-meriah. Apakah itu dosa? Tidak. Ya, apakah salah tidak pakai baju baru? Apakah salah saudara tidak membuat pernak-pernik? Enggak masalah kalau enggak ada. Tapi bukan karena ada pohon Natal kita mengingat hari perayaan, bukan. Mau ada pernak-perniknya, mau tidak ada pakaian baru saudara-saudara, tapi hati kita tetap mengingat Yesus pernah datang ke dunia ini. Amin. Ya, itulah kesukaan bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua. Yang namanya kesukaan adalah sesuatu yang sukacita yang tidak dapat dibandingkan dengan perkara-perkara dunia ini. Apapun kekayaan kita, harta kita, kemampuan kita tidak bisa sebanding dengan kesukaan daripada Tuhan. Mengapa dibilang kesukaan Bapak Ibu Saudara? Inilah kabar baik itu. Kabar baik itu diberikan kepada umat manusia. Kalau saudara baca kitab Yohanes pasal 1 dan seterusnya itulah rangkaian ya, secara teologisnya rangkaian tentang bagaimana Tuhan mempunyai rencana menyelamatkan kita yang berdosa. Katakan amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat tema kita. Tema kita saudara-saudara untuk tahun ini ya, karena tema ini saudara berkaitan terhitung dari sekarang Desember sampai Desember tahun 2022. Bukan berarti tema ini disampaikan hari ini, selesai hari ini, habislah sudah. Tidak ya. Jangan, makanya itu spanduknya tetap terpasang di situ sekali dalam setahun mengingatkan kita ya tentang tema kita. Mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara boleh lihat ke sana atau ya kalau ada teks di depan silahkan ya. Kita baca bersama-sama tema Natal kita, mengasihi Tuhan dan sesama, pasti bertekun beribadah dan peduli bagi anggota keluarga Allah. Nah, berdasarkan tema ini saudara-saudara ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dan sesama, kemudian pasti bertekun beribadah. 2. Yang ketiga, peduli bagi anggota keluarga Allah. Ada 3 hal hari ini kita akan sama-sama ya mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwasannya Natal ini mengingatkan, mungkin ada yang belum mengerti. Natal itu diambil dari bahasa Portugis ya, Natal yang artinya adalah kelahiran. Kelahiran. Nah, di Alkitab memang tidak ditemukan satu ayat pun pernah Yesus diperingati hari ulang tahunnya. Tidak ada. Inilah dasar dari apa? Golongan kekristenan yang mengaku Kristen yang mengatakan, ini dasarnya mengatakan, tuh lihat, gak ada ayat yang mengatakan bahwasanya umat Kristen mengadakan Natal. Tidak ada ayatnya. Betul tidak ada ayatnya. Nah, peristiwa pertama kali ini terjadi pada tahun 325. Pertama kali Natal itu diadakan. Bukan karena menyembah dewa matahari, bukan. Tidak ada sambung kaitannya menyembah dewa matahari. Ketika kita merayakan Natal, mengingat kembali Yesus pernah datang ke dunia ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat saudara ya dalam 1 Yohanes 4. Kita lihat ayat ini dalam 1 Yohanes 4. Kita lihat ayat ini 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2 ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mengapa saya ambil kata kasih di sini? Ini berkaitan namanya mengasihi. Saudara-saudara, mengasihi itu bukan hanya perkataan, tetapi mengasihi itu disertai dengan perbuatan. Katakan amin. Ya, ada perbuatan. Kalau kita hanya mengasihi dengan ucapan, itu tidak ada gunanya dan tidak berfaedah. Ya, tetapi kalau kita mengasihi disertai dengan perbuatan, nah menghasilkan buah. Tema kita mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama ini saudara-saudara, ini adalah penggenapan hukum kasih. Mengapa disebut salib, saudara? Vertikal itu berhubungan namanya hubungan kita dengan Tuhan Allah. Horizontal itu hubungan kita dengan sesama. Jadi kasih ini saudara-saudara membuat kita merasakan perdamaian. Hubungan kita dengan Allah, hubungan manusia kita dengan sesama. Amin. Ya. Jadi saudara, kasih ini harus ada dalam diri kita. Saya curiga dan saya tidak yakin. Pasti saudara juga demikian.
Kalau ada orang mengatakan mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi saudaranya, itu mustahil. Ya. Kita bisa bertepuk tangan, kita bisa angkat tangan, kita bisa melompat-lompat, kita bisa melayani Tuhan, bisa. Secara hukum agama bisa kita lakukan itu. Semua agama melaksanakan hal itu. Tetapi yang paling terdalam, ayat ini mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pendamaian, saudara, berarti Natal membawa damai. Natal membawa shalom. Semuanya dipulihkan. Hubungan saya dengan Tuhan didamaikan. Hubungan saya dengan saudara didamaikan. Tetapi kalau saudara masih ada rasa perselisihan, rasa konflik antara suami istri, ya kan, tetangga, dalam pekerjaan, perusahaan saudara itu sebenarnya tidak mengingat tentang Natal. Natal itu berbicara perdamaian. Ya, hubungan suami dengan istri damai. Hubungan orang tua dengan anak damai. Hubungan anak dengan orang tua harus damai. Jadi kalau datang ke tempat kita, di tempat ini saudara-saudara, masih ada rasa yang tidak mengenakan, sebenarnya tidak mengingat apa sebenarnya makna Natal itu. Makna Natal itu membawa kasih kepada kita semua untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan, memperdamaikan kita dengan sesama. Katakan amin. Ya, itu Natal. Ya, jadi kalau kita saudara-saudara datang ke tempat ini, kita cek pribadi dulu gitu ya. Bukan saya katakan saya sudah sempurna, nggak ada yang 100% sempurna di sini ya. Saya katakan nggak ada, memang betul, memang belum ada sama sekali. Karena apa? Karena kita ini proses dari 0 sampai 100. Ada yang sudah mencapai 30% perjuangannya, ada yang sudah mencapai 60% perjuangannya, ada yang sudah mencapai 90% perjuangannya. Silakan saja. Yang penting Natal membawa kedamaian bagi kita. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, dalam Kolose 3 ayat 14, saudara-saudara, kita lihat Kolose 3 ayat 14, ayat ini tidak asing bagi kita. Ayat ini sudah biasa kita dengar. Ini mengingat kita kembali. Kolose 3 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3 ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ada kata menyempurnakan. Rupanya saudara-saudara, kasih manusia itu terbatas. Jangan harap kasih manusia. Jangan harap perhatian saya dengan saudara. Jangan harap, ya. Jangan harap kasih dari orang tua. Jangan harap. Kasih kita adalah kasih Yesus. Haleluya. Nggak bisa kita ukur kasih Tuhan. Kalau sesama kita ini bisa kita ukur. Ah, dia mengasihi saya ini kan karena storge ya. Bisa saja karena storge, mengasihi karena storge itu begini. Ya karena dia marga Situmorang sama Situmorang, ya salinglah mengasihi. Kalau bukan marga Situmorang dengan Situmorang, ya nggak apa-apa. Sakit hati, kecewa nggak ada masalah. Masih ada hubungan darah, ya. Masih ada hubungan darah, marga, silsilah. Makanya saudara-saudara, kasih storge ini biasanya di kalangan orang Batak sangat kental sekali. Terutama di acara-acara pesta ya, yang bernuansa ada adat istiadatnya, semua dipanggil. Hula-hula, tulang, amangboru, namboru, bapauda, opung, itu yang berkaitan storge. Itu kasih yang mengikat manusia itu, mempersatukan manusia itu. Tapi ingat, itu sementara. Ya, itu sementara. Ada lagi namanya kasih filia, ya.
Kalau kasih filia saudara-saudara, kita dasarnya kasih filia ini terbatas. Kasih filia ini karena hubungan sosial. Hubungan pekerjaan kita, kalau kita bekerja dengan di suatu perusahaan ya, atau saya sesama dengan guru, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang muncul adalah kasih filia, kasih persahabatan antara siswa dengan siswa, antara guru dengan guru, antara tetangga dengan tetangga, maka terbentuklah dalam lingkungan itu disebut STM. Ya, STM lingkungan itu kan menunjukkan namanya filia, begitu ya, filia. Nah, tetapi ingat saudara, kalau saudara selidiki ayat ini, ya, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kasih yang dimaksud sini bukan kasih storge, bukan kasih filia, ya. Ini adalah kasih agape. Tidak mungkin kasih storge dapat menyempurnakan, mustahil. Sampai kapanpun tidak mungkin bisa menyempurnakan. Dan tidak mungkin kasih filia bisa menyempurnakan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah. Tidak mungkin. Maka yang menyempurnakan itu adalah kasih agape. Saudara baca kalau dalam teks bahasa Yunani itu bukan storge, bukan filia, bahkan bukan eros, tetapi di sini adalah agape. Jadi kalau kita tahu dasarnya ini saudara-saudara, maka hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, jangan didasari kasih storge. Jangan didasari kasih filia. Jangan didasar itu. Ya, jangan didasar itu. Tapi dasarnya adalah, ingat, dasarnya adalah agape. Katakan agape. Agape. Itu dasarnya. Bukan berarti begini Pak. Ya. Oh berarti nggak bolehlah kita filia ya, berarti kita nggak boleh storge ya. Oh jangan begitu ucapannya. Mentang-mentang kita percaya Tuhan, kita tinggalkan hubungan keluarga. Saya tidak marga Situmorang lagi. Saya orang Batak tapi saya nggak mau menjadi, saya orang Batak tapi saya hilangkan marga saya. Saudara-saudara, itu tidak boleh. Kenapa saya katakan tidak boleh? Yesus juga punya silsilah ya. Baca teksnya itu. Silsilah Yesus dari kitab Matius ada, kitab Lukas ada, ya, punya marganya ada, saudara. Itu storge. Tetap kita adakan storge itu. Nggak mungkin saya putuskan hubungan saya dengan marga Silalahi karena mama saya Silalahi. Saya putuskan dengan marga Situmorang. Enggak bisa saya putuskan dengan marga Situmorang. Kalau saya berjumpa dengan Situmorang di atas nomor saya panggil Bapak Uda. Kalau saya bertemu dengan Situmorang di bawah nomor saya, berarti itu anak saya, gitu ya. Kalau sesama, berarti itu bisa panggil abang, adik, kakak, begitu. Itu namanya storge, tidak bisa lepas. Tapi di atas storge itu, saudara-saudara, harus ada agape. Harus ada agape. Inilah yang mengikat kita, menyempurnakan kita, sehingga tema Natal kita mengasihi Tuhan dan sesama, bukan omong doang. Jadi agape tidak dapat dibatasi. Maka kalau kita mengasihi itu saudara, tidak melihat marganya, tidak melihat jabatannya, tidak melihat statusnya apa, pekerjaannya apa, orang kaya, orang miskin, tidak kita pandang, tapi kita tetap mengatakan, aku mengasihimu. Kasih yang kita katakan itu adalah karena kasih agape. Amin. Ya, itu hubungan kita dengan Tuhan, agape, yang tidak pernah berkesudahan. Kalau kita baca Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, agape kekal, storge sementara, filia sementara. Maka ada disebut jemaat Philadelphia. Kenapa disebut jemaat Philadelphia? Karena saudara-saudara seiman secara status sosial, berkumpullah mereka di situ, umat percaya,
ya berkumpul, maka mereka berseru, Philadelphia, kasih persaudaraan. Tapi kasih persaudaraan di situ saudara-saudara, hubungan sosialnya karena sesama iman. Seperti kita ini, sesama iman, kita Philadelphia. Tapi di atas Philadelphia itu harus ada agape. Karena saudara-saudara sangat terbatas sekali kasih yang ada di dunia ini. Tapi kasih Allah itu kekal selama-lamanya. Nah, saya teringat saudara-saudara dalam cerita di kitab 1 Korintus 3, kita lihat dulu 1 Korintus 3 ayat 3. Coba sama-sama kita baca 1 Korintus 3 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Maksud saya begini, memang saudara, kita katakan saya sudah menerima kasih Kristus. Saudara sudah menerima kasih Kristus, ya. Seiring dengan waktu, kasih Kristus itu diuji. Apakah saya mengasihi itu karena kasih storge? Apakah saya mengasihi itu karena kasih filia? Saudara, seiring dengan waktu diuji. Ini di Jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini saudara-saudara, ini Tuhan katakan ayat ini maksudnya ini disampaikan kepada Paulus dalam tulisannya mengingat kita. Rupanya kalau kita katakan hubungan manusia dengan Allah itu mudah kita mengucapkan, kita menyembah Tuhan, kita bermazmur bagi Dia, sangat mudah secara agamawi, saya katakan sangat mudah. Tetapi ketika kita menerapkan kasih terhadap sesama kita, ini pelajaran, ini perjuangan. Belum ada yang tamat, termasuk saya. Belum ada yang tamat, sempurna melaksanakan itu. Tapi kita mau belajar, mengingatkan di jemaat di Korintus berkata di sini ayatnya, jika di antara kamu pertama ada iri hati. Kalau sudah muncul iri hati Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, iri hati, saudara, yang kita pandang biasanya, yang kita lihat pribadi seorang, bukan lagi kebaikannya. Yang kita lihat adalah kelemahannya, kekurangannya, sehingga ini saudara-saudara menjadi muncullah namanya perselisihan. Ya. Wow, dia orang kaya ya, nggak pernah memberikan sama aku sedekah begitu misalnya ya. Wow, pakaiannya bagus ya. Wah, ada rasa-rasa kecemburuan demikian, saudara. Maka iri hati ini harus dijauhkan dalam hidup kita dan perselisihan. Dan ini menunjukkan, hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Ini satu poin saudara. Kalau saudara juga baca lagi di Efesus 4 ayat 31, ayat ini berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hal ini tidak akan pernah muncul kasih agape. Tapi kasih storge bisa Pak? Bisa kasih storge. Ya, misalnya sesama semarga saya atau juga dari tulang saya. Kami bisa marlai-laian bisa abang, adik, bisa saja. Karena diikat oleh marga, bisa saja. Tapi hati kami enak tak enak, gitu ya. Bisa saja. Karena storge, ya karena semarga, oke lah nggak apa-apa. Saudara-saudara, kalau dalam kasih agape itu harus dibuang. Bagaimana kita katakan saudara, saya mengasihi Tuhan Allah, sementara mengasihi sama, kalau saudara baca di ayat 1 Yohanes 4 ayat 20, ayat ini berkata begini, saya baca langsung. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Enggak mungkin. Kita harus sepaham dengan ayat ini, satu pengertian. Jangan ditafsir yang lain lagi, ya. Kalau pakar-pakar teologi nanti, oh begini maksudnya Pak. Gak usah lah begitu-begituan. Tak perlulah berteori-teori yang panjang lebar. Ayat ini jelas mengatakan, ya, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, aku mengasihi Yesus, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kalau firman Allah mengatakan itu pendusta, ya pendusta saja. Dan ingat, pendusta tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Amat sayang sekali. Secara identitas dia adalah orang yang beragama, statusnya agama Kristen. Secara agama dia mengatakan aku mengasihi Tuhan Allah, tetapi tidak mengasihi saudaranya. Maka disebut pendusta. Apa saudara? Pendusta. Saya katakan ini, wah Pak Abi sudah sempurna. Tidak. Ya. Sekali lagi kita proses supaya Kisah Rasul 2 ayat 42 itu sampai 45 itu terlaksana. Ya, terlaksana namanya bertekun beribadah. Bagaimanalah bertekun beribadah? Sementara kasih agavenya tidak ada. Bagaimana? Ya, peduli dengan anggota keluarga Allah, sementara kasih agavenya tidak ada. Ini kita buang semuanya. Yang kita buang itu adalah segala kepahitan. Rupanya bisa kepahitan, ya. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Ini dibuang semuanya. Ya. Saya heran memang. Herannya begini, ya. Tidak maksud cerita tentang keluarga. Herannya begini. Bisa menyembah Tuhan, bisa angkat tangan menyembah Tuhan. Bisa. Tapi saya tahu status di lingkungannya. Saya tahu di lingkungannya. Kok bisa ya gitu ya. Kan kita dibaca orang ya, surat Kristus ya. Ingat, kita ini surat Kristus. Kalau kita menyembah kepada Tuhan, kita dibaca orang. Sadar. Kalau hanya sebatas torge, ya filia orang, oh ya baik, dia rajin datang setiap perkumpulan marga. Dia rajin kalau ada pesta pernikahan di kampung, dia rajin datang. Tapi saudara-saudara tidak menjadi surat Kristus, berbahaya sekali. Berbahaya. Kita menyembah Tuhan, kita ini dibaca orang. Kita beribadah kepada Tuhan, dibaca orang. Kita melayani Tuhan, itu dibaca orang. Jadi kalau kita dibaca orang, kita introspeksi, benarkah yang pertama di lingkungan saya? Benarkah hubungan saya dengan istri saya dengan saya, atau anak dengan orang tua? Benarkah? Ini belajar supaya kasih agave itu ada tertanam dalam hidup kita. Dan kita dipulihkan. Maka kepahitan ini maksudnya saudara-saudara, kepahitan begini. Siapa sih yang gak pernah salah? Ada yang gak pernah salah di sini? Saya pernah salah 100%. Nah, ya mengaku di hadapan Tuhan. Siapa yang gak pernah salah? Semua pernah salah. Di masa kecil, remaja, dewasa, orang tua, sampai sekarang. Semua kita pernah bersalah. Di mana salahnya Pak? Perkataan kita. Sebenarnya perkataan kita tidak bermaksud, ya tidak bermaksud melukai hati seorang, tapi orang lain sudah luka hatinya. Kita juga bersalah itu. Dan apalagi perbuatan kita. Sebenarnya saya berbuat demikian tidak bermaksud menyakiti, tapi orang lain sudah tersinggung. Saudara-saudara, itu kan sudah salah. Itu sudah salah. Nah, kalau sudah demikian kita merasa begitu, saudara, maka ini kebiasaan. Kebiasaan baik tapi jangan dibiasakan. Maka di acara penghujung tahun baru di tanggal 1 Januari jam 00, ya kan? Kita bilang sama orang tua kita, Bapak, Mama, maafkanlah aku. Banyak pelanggaranku yang kulakukan, kesalahanku. Di tahun baru ini kita saling memaafkan, saling mengampuni.
Pasti ya, semuanya mengampuni ya. Gak ada yang bilang, "Beh, anak macam mana kau? Dari Januari sampai November bajingan kau. Tapi ketika Natal, tahun baru engkau hadir, kau minta maaf, kau minta ampun." Macam mana begitu? Ya kan? Itu hati orang tua. Tapi karena sudah dibilang minta maaf, kita merasakan ya kasih Tuhan itu, kita katakan, "Ya, aku maafkan anakku," gitu ya. Sesama kita demikian. Tapi saya katakan demikian bukan menjadi kebiasaannya sekali setahun. Bukan. Ya, kalau saudara baca di kitab Matius 5 ya. Kalau saudara baca kitab Matius 5 ayat 23 sampai 24 itu saudara, artinya begini. Setiap kita merasa atau orang lain kita rasakan dia juga merasa tidak enak, saudara-saudara, ya. Sesama kita, Philadelphia, sesama saudara seiman kita dulu ya kan. Sesama saudara seiman kita, saudara, kita harus saling dapat mengampuni dan saling memaafkan. Katakan amin. Ya. Di tahun 2021 ya, kalau kita periksa satu persatu setiap pribadi, pasti ada sajalah gesekan-gesekan, pasti ada. Mari di tahun 2002 kita lupakan saja semuanya itu. Amin. Wah, enak kali Pak. Bukan begitu. Dosa itu, perbuatan yang tidak baik itu dilupakan. Tapi kita belajar ketika kita ditegur, saya ditegur, saudara diingatkan, ya, saya diingatkan, saya juga harus introspeksi, ya, supaya Natal ini betul-betul bermakna, Natal ini betul-betul menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Ya, supaya kita bisa laksanakan Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 45. Kalau kita lihat bersama-sama, ayo kita perhatikan ayat penutup ini. Kisah Rasul 2 ayat 42. Kita baca satu ayat saja. Saya rasa semua sudah tahu ayat ini ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan seterusnya sampai ayat 45. Saudara-saudara kekasih, mengapa ini bisa terjadi? Karena memang kasih agape itu sudah ada di antara mereka. Ya, kasih agape itu sudah ada di antara mereka. Saya sampaikan begini. Ada 3 komponen. Ya, mengapa mereka bisa berhasil bertekun beribadah? Mengapa mereka selalu berkumpul bersukacita di hadapan Tuhan, saudara? Ini mau kita terapkan di tahun 2022. Di tahun 2022 ini, saudara, ada 3 hal saudara harus pahami. Yang pertama, mengapa hal itu terjadi? Yang pertama, mereka punya sikap simpati. Ya, sikap simpati ini melihat teman kita, ya. Jangan kita sepelekan kalau dia sudah berprestasi, ya. Kalau dia sudah berhasil. Simpati ini saudara kita turut juga bangga. Ya, simpati ini kan punya daya tarik. Wah, bagus sekali bajunya Bu. Nah, simpati ya. Wow, aku mau seperti itulah. Ya, dia melayani Tuhan dengan baik. Itu simpati, saudara. Ini harus, jangan antipati. Ada maksud ini tujuannya, nggak benar ini. Itu antipati. Kalau sudah sikap antipati, saudara, kasih agape pun akan pudar. Jangan muncul sikap antipati di antara kita. Amin. Jangan muncul. Kita harus bangga bersama-sama kita ini. Itu simpati ya, simpati. Kemudian yang kedua, empati. Empati ini turut merasakan teman kita apa yang dirasakannya. Bersukacitalah dengan orang bersukacita.
Menangislah dengan orang yang menangis. Kita turut merasakan, wah ulang tahun dia, katakan selamat ulang tahun, ya kan? Kita merasakan, jangan cuek, itu apanya, lawan katanya, ya, cuek, nggak mau memperhatikan, nggak mau merasakan itu, ya. Jadi empati harus tertanam dalam kehidupan kita. Empati ini kita merasakan seseorang itu bahagia, kita bahagia. Seorang itu berduka cita, kita rasakan berduka cita. Kita doakan. Kalau dia berhasil juara 1, juara 2, kita doakan semakin berprestasi. Kalau dia mengalami kegagalan, jangan kita hakimi, itulah karena dosamu. Kalau dia sudah sakit, itulah karena pelanggaranmu. Jangan, tapi kita saling berdoa. Menunjukkan rasa empati kita. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah sikap solidaritas. Ini kurang. Kalau saya mantau sangat masih minim lah, tapi belajar ya di tahun 2022. Solidaritas. Apa itu solidaritas? Itu lihat baca itu. Peduli. Nah, setia kawan dalam komunitas. Hai teman-teman, hari ini kita kebersihan yuk. Oh ya, ayo. Solidaritas. Maksudnya berikan dukungan, berikan semangat. Jangan dijatuhkan. Ini solidaritas. Solidaritas ini juga secara ya hubungan komunitas kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Itu solidaritas. Mengapa berhasil gereja mula-mula ini? Saudara ingat 3 hal itu. Yang pertama, simpati, empati, solidaritas. Ini tanamkan dalam diri kita. Kalau ini saudara tidak ada, saudara jangan katakan aku mengasihi Tuhan Allah, aku mengasihi sesama. Omong kosong, gak betul. Temannya susah, kita senang-senang, dia susah, kita senang-senang, gak ada menunjukkan saudara. Temannya capek kerja, kita enjoy, nonton televisi, nonton bioskop, senang-senang, berpesta-pesta. Ini gak betul. Karena kalau betul-betul kita mengasihi Tuhan dan menunjukkan kasih kepada sesama, tunjukkanlah sikap simpati, sikap empati, sikap solidaritas kita. Katakan amin. Ya, jadi mari saudara-saudara di tahun 2022 ini supaya ayat ini terlaksana, kita belajar mempraktekkannya. Saya saudara belajar. Kalau ada informasi apapun, jangan ambil langsung kesan. Kan begitu ya. Kadang-kadang saya membaca lah ya. Informasi saya baca dari sekolah ya, apalagi di grup WA ya. Sekolah, gereja, di mana saja saya baca. Jangan muncul konotasinya, kesannya tidak baik, negatif. Selalu berpikir negatif. Bacalah dengan berpikir positif. Itu simpati. Oh iya, bagus idenya ya. Bagus ya untuk gereja ya. Bagus ya. Tapi kalau antipati, apa pula maksudnya ini? Mau menyanyi Pak Gembala ya? Mau menyanyi ketua A, ketua B ya. Saudara, kalau itu sikap antipati namanya. Tapi sikap simpati, dia akan menunjukkan solidaritasnya. Iya, mari kita sama-sama mengembangkan ya, memajukan gereja kita, terkhususnya kita tergembala di tempat ini, GBI Immanuel Sunggal. Amin. Demikian saudara firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan ini saudara kita belajar supaya mengasihi Tuhan dan sesama dapat terlaksana, sehingga bertekun beribadah dan peduli sesama keluarga Allah itu dapat ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa.